Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yuni Auliana dengan IPTN 12053. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang metode fisikokimia lanjutan. Yang pertama ada kolorimetri, yaitu suatu metode analisis kimia yang didasarkan pada tercapainya kesamaan warna antara larutan dan sampel standar dengan menggunakan sumber cahaya polikromatis dengan detektor mata. Metode kalorimetri terbagi atas dua bagian, yaitu yang pertama ada metode kalorimetri visual, yaitu metode menggunakan mata sebagai detektornya. Yang kedua ada metode fotometri, yaitu menggunakan fotosel sebagai detektornya. Kolorimetri atau kolorimeter adalah alat yang digunakan dalam kolorimetri. Kolorimetri adalah alat yang digunakan untuk mengukur warna. Alat ini sensitif terhadap cahaya yang diukur dan berapa banyak warna yang diserap oleh sebuah benda atau zat. Alat ini menentukan warna berdasarkan komponen merah, biru, dan hijau dari cahaya yang diserap oleh objek atau sampel. Prinsip kerja kolorimetri ini yaitu ketika cahaya melewati sebuah benda, maka sebagian dari cahaya yang diserap dan akibatnya terjadi penurunan dalam berapa banyak cahaya yang dipantau oleh mediumnya. Kolorimeter akan berubah sehingga pengguna dapat menganalisis konsentrasi zat tertentu dalam medium tersebut. Perangkat ini bekerja atas dasar hukum Lambert yang menyatakan bahwa penyerapan cahaya yang ditransmisikan melalui medium berbanding lurus dengan konsen. Yang kedua ada spektrofotometri. Spektrofotometri adalah teknik eksperimen yang digunakan untuk mengukur konsentrasi zat terlarut dalam larutan tertentu dengan menghitung jumlah cahaya yang diserap oleh zat tersebut. Teknik ini sangat bermanfaat karena senyawa tertentu juga akan menyerap panjang gelombang cahaya berbeda pada intensitas yang berbeda. Dengan menganalisis cahaya yang melalui larutan, dapat mengidentifikasi senyawa terlarut dalam larutan serta konsentrasinya. Spektrometer adalah alat yang menghasilkan sinar spektrum panjang gelombang tertentu. Spektrometer memiliki alat penguraian seperti prisma yang dapat menyeleksi panjang gelombang dari sinar putih, sedangkan fotometer adalah alat pengukur intensitas cahaya yang ditransmisikan atau diabsorpsikan. Pada fotometer terdapat filter dari berbagai warna yang memiliki spesifikasi melewati trayek panjang gelombang tertentu. Bagian-bagian spektrofotometri terdiri dari sumber spektrum tampak yang kontinu, monokromator, sel pengabsorpsi untuk larutan sampel atau blanko, dan suatu alat untuk mengukur perbedaan absorpsi antara sampel dan blanko ataupun pembanding. Prinsip kerja alat ini berdasarkan hukum Lambert. Bila cahaya monokromatik melalui suatu media atau larutan, maka sebagian cahaya tersebut diserap, sebagian pantulkan, dan sebagian lagi dipancarkan. Transmitan adalah perbandingan intensitas cahaya yang ditransmisikan ketika melewati sampel dengan intensitas cahaya mula-mula sebelum melewati sampel. Selanjutnya ada fluorofotometri. Fluorofotometri adalah pengukuran cahaya fluoreskan untuk memeriksa intensitas lapisan batas mata yang berbeda. Metode ini digunakan untuk memeriksa sawar cerah, cairan, sawar darah, retina, aliran cairan, permeabilitas epitel kornea, dan dinamika aliran mata. Fluorofotometri adalah pengukuran cahaya fluorescent screen untuk memeriksa
integritas lapisan batas mata yang berbeda. Metode ini digunakan untuk memeriksa sawah, carang cairan, sawah darah, retina, aliran cahaya, pemerintas epitel, kornea, dan dinamika aliran mata. Fluorofotometer ini merupakan alat yang digunakan dalam fluorofotometri dengan metode analisis yang digunakan untuk mengetahui kadar sampel yang dimiliki gugus penil dan dapat bertender. Contohnya yaitu vitamin D. Selanjutnya yaitu pengukuran refraktometri. Refraktometri adalah metode pengujian sifat psikokimia suatu zat dengan mengukur indeks biasnya. Indeks bias diukur menggunakan alat yang disebut dengan refraktometer. Indeks bias dapat digunakan untuk menilai kemurnian atau konsentrasi zat atau juga untuk membantu mengidentifikasi substansi. Sementara refraktometri paling sering digunakan untuk mengukur indeks bias larutan dan juga untuk menguji zat padat dan gas. Dalam bidang farmasi, misalnya untuk mengetahui kadar dan konsentrasi suatu sediaan atau obat-obat yang dipasarkan. Metode pengukuran didasarkan pada prinsipnya bahwa cahaya yang masuk melewati prisma cahaya hanya bisa melewati bidang batas antara cairan dan prisma kerja dengan suatu sudut yang terletak dalam batas tertentu yang ditentukan oleh sudut batas antara cairan dan alas. Pada refraktometer terdapat sinar putih dan kompresor yang berfungsi untuk menajamkan batas medan yang terang dan gelap. Kemudian teleskop diatur untuk membuat batas tersebut tepat dengan infraksi garis silang sudut mata. Refraktometer terdiri dari sebuah teleskop dengan dua prisma pembias P dan P, dua prisma emisi K1 dan K2, dan cermin datar sebagai pemantul. Ada 3 jenis refraktometer yang dikenal, yaitu pertama ada hand refraktometer, yang kedua ada refraktometer emersi, dan yang ketiga ada refraktometer Abel. Yang pertama ada pada hand refraktometer indeks biasanya sudah dikonversikan sehingga dapat langsung dibaca kadarnya. Alat ini biasanya hanya untuk mengukur kadar zat tertentu. Perbedaan dengan refraktometer lainnya yaitu hand refraktometer mempunyai satu lubang pengamatan. Yang kedua ada refraktometer emersi. Jenis ini paling sederhana yang digunakan. Yang ketiga ada refraktometer Abel. Tidak cocok untuk mengukur indeks refraksi dari larutan yang memiliki komponen volatil atau berbentuk padatan karena ketelitiannya akan berkurang. Selanjutnya yaitu pengukuran viskositas. Pengukuran viskositas dari fluida penting dilakukan untuk mengetahui kemampuan fluida menahan gaya gesek. Metode pengukuran viskositas fluida dengan menggunakan silinder konsentrik putar. Viskositas ditentukan berdasarkan jumlah torsi pada dasar silinder dan selubung silinder. Metode pengukuran dengan aliran pada pipa kapiler, viskositas ditentukan berdasarkan laju aliran volume dan pengukuran penurunan tekanan aliran fluida. Viskositas tersebut juga dapat atau bisa diukur dengan menggunakan laju cairan yang dengan melalui tabung berbentuk silinder. Nilai dari viskositas juga bisa atau dapat menentukan kecepatan mengalirnya cairan. Viskositas pada cairan tersebut tertentu dapat diukur dengan
beberapa cara oleh sebuah perangkat yang disebut dengan sebutan alat ukur kekentalan ataupun juga viskometer. Hal tersebut baik dapat mengukur waktu dan yang kemudian dibutuhkan pada suatu cairan sehingga gerindah yakni dengan sejauh jarak tertentu, yaitu dengan melalui tabung ataupun juga waktu yang dibutuhkan sebuah objek yakni dengan suatu ukuran tertentu serta juga kepadatan jatuh dengan melalui cairan tersebut. Satuan SI di dalam pengukuran ini yaitu Pascal detik. Nah, Pascal ini sebagai satuan tekanan. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.